Angelita boleh masuk ya? Silahkan duduk ya. Izin ya? Iya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik, sehat. Oke, kalau boleh tahu tadi berangkat dari mana? Saya sendiri berangkatnya dari Karawang, dari rumah. Oh, dari rumah. Oke. Sebelumnya, sebelum kita mulai aku perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Ayudia di sini sebagai manajer HR dan sekaligus interviewer kamu pada hari ini. Nah, tujuan wawancara ini untuk mengenal pengalaman, kompetensi, dan juga kecocokan nih dengan posisi yang kamu lamar. Seperti itu. Nah, mungkin boleh nih Angelita perkenalkan diri juga. Oke, aku izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Angelita Tania, biasanya aku dipanggil Angie. Aku berasal dari Jogja, Yogyakarta. Terus usiaku 20 tahun. Usiaku 20 tahun, aku alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Terus aku juga pernah punya pengalaman magang di PT Trans TV. Ya. Oke, nah mungkin nanti kalau selama wawancara ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke aku ya. Oke, baik. Oke. Nah, tadi pengalamannya udah pernah bekerja di PT Trans TV ya? Iya. Kalau boleh tahu sebagai apa? Saya sih sebagai bagian marketing, di mana saya mengelola konten-konten untuk memperkenalkan PT tersebut di media sosial. Oke, berarti ini ya kayak nge-up konten gitu ya di medsosnya Trans TV itu. Iya, gitu. betul. Oke. Nah, boleh dong Angie menceritakan pengalaman tentang merancang strategi pemasaran untuk sebuah produk atau kampanye. Oh iya, kalau misalnya untuk pemasaran itu biasanya setahu saya ya, dari pengalaman saya itu kita bakal ngikutin sesuai tren yang ada di media sosial. Tapi biasanya juga kita lebih baiknya ya Mbak, kalau misalnya kita tuh membuat tren itu sendiri, kayak misalnya yang lebih up to date, terus kayak kita menggunakan sound-sound yang lagi tren, atau juga kayak menggunakan kata-kata terus diedit dengan semenarik mungkin, seperti itu. Oke, berarti untuk merancang strategi pemasaran itu dari kamu dengan cari konten-konten yang itu lagi trending, yang lagi booming gitu ya. Oke, nah, ada nggak sih metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan gitu? Biasanya sih saya melihatnya dari engage ya, dari media sosial itu biasanya, terutama di Instagram itu tuh sendiri biasanya terlihat kayak insight-nya gitu, kayak misalnya di minggu ini apakah ada peningkatan atau tidak, atau juga dari viewersnya mungkin, seperti itu. Oke, berarti untuk melihat metriknya itu bisa dari insight-nya gitu ya, ada peningkatan enggak gitu. Oke, nah bagaimana cara Angie memastikan pesan pemasaran sampai dengan jelas ke konsumen? Kalau dari pengalaman saya sebelumnya sih, biasanya kita menggunakan kata-kata yang bisa dicerna oleh masyarakat umum, kayak jadi nggak semua orang itu kadang-kadang mengerti gitu loh isi dari konten kita. Jadi kita harus menyederhanakan bahasa kita supaya konten tersebut bisa diterima, bisa dibaca oleh banyak orang, tidak cuma ke audiens yang mungkin kita targetkan, tapi bisa juga ke audiens yang tidak sengaja melihat konten dari kita, seperti itu. Nah, berarti emang Angie sendiri tuh udah punya pengalaman gitu ya di marketing ini, jadi udah tahu nih gimana caranya, dan mungkin dengan apa ya komunikasinya atau cara penyampaiannya tuh yang mudah dipahami gitu. Oke. Selanjutnya, pernah nggak sih dari Angie tuh menangani feedback atau kritik dari pelanggan, dan bagaimana langkah Angie tuh menangani hal tersebut? Kalau kritik dan feedback itu tentu saja ada ya. Terkadang nggak semua feedback itu juga bagus, terkadang ada juga yang buruk. Nah, dari situ feedback itu tetap baik yang buruk atau yang bagus itu tetap kita tampung. Jadi kayak menjadi bahan evaluasi kita sendiri, supaya konten yang akan dikerjakan berikutnya itu hasil dari evaluasi. Apakah evaluasi sebelumnya itu dapat merubahlah menjadi lebih baik kontennya, seperti itu. Oke, berarti dengan kritik dan feedbacknya itu ditampung, entah itu yang positif ataupun yang negatif, dan nantinya akan dievaluasi untuk konten-konten selanjutnya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih, boleh dong Angie itu memberikan contoh kampanye kreatif yang pernah Angie buat, entah itu digital ataupun print atau event-event gitu. Kalau misalnya untuk saya sih kebanyakan ya yang saya kerjakan itu di bagian video kreatif. Jadi kayak lebih seringnya itu berkecimpung dengan media sosial. Jadi saat itu saya lebih memfokuskan konten-konten tersebut di media sosial. Jadi kayak di situ saya mencari strategi supaya media sosial itu pertama bisa masuk ke FYP, seperti itu. Nah, FYP itu sangat penting di media sosial. Jadi ya saya berusaha untuk menargetkan konten-konten yang saya kerjakan itu bisa FYP dan bisa menaikkan menaikkan pembelian dari konsumen-konsumen. Jadi kayak konsumennya itu bisa mendapatkan informasi dari konten-konten yang saya berikan. Oke, nah jadi ternyata kamu di marketing ini tuh
lebih fokusnya di video kreatif ya. Iya. Berarti buat nge-update medsosnya gitu. Jadi kamu bisa udah tahu gitu caranya biar itu tuh fokusnya tetap di situ aja biar nanti bisa FYP juga gitu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana proses kamu menghasilkan ide dan memastikan ide itu tetap relevan gitu? Kalau dari saya sendiri sih, biasanya saya pertama-tama itu saya kalau mendapatkan ide itu tuh ada sendirinya. Biasanya kayak lagi nge-scroll medsos itu tuh tiba-tiba aja apa ini dikreasikan lagi ya kontennya, ataupun ini diedit gini lebih menarik, lebih ramai, lebih heboh. Terus setelah itu saya juga nggak langsung eksekusi ya Mbak, karena saya juga perlu persetujuan dari atasan saya. Jadi setelah saya mendapatkan ide, terus saya brainstorming dengan teman-teman saya maupun atasan saya. Setelah itu dieksekusilah ide tersebut dan jadilah sebuah konten yang menarik seperti itu. Oke, berarti gimana sih konten biar relevan tuh dari kamu sendiri biasanya ide-ide tuh muncul secara sendirinya gitu ya, tapi nggak harus langsung dieksekusi, tapi harus dikonsultasi juga, kemudian dibahas juga sama teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan kamu sempat mention ya kalau ide tuh muncul sendiri gitu. Nah, biasanya kalau kamu dapat ide-ide kayak gitu tuh, kamu tuh menyimpannya gimana sih? Apakah akan kamu tulis atau kamu simpan di TikTok mungkin atau bagaimana? Biasanya saya dapat dari TikTok. Tergantung sih Mbak, karena kalau misalnya saya lagi sendiri atau kayak saya jalan lagi gak pegang HP, biasanya langsung saya ingat-ingat lagi, baru itu saya tulis atau ditulis di notes. Nah, kalau misalnya di TikTok atau di medsos saya dapatnya, saya langsung simpan di galeri saya ataupun di ya biasanya TikTok itu ada yang tempat untuk simpan kan. Nah, Oke, berarti kalau untuk ide-ide kamu tuh kamu curahkan di tulisan sama di mungkin kalau kamu lihatnya dari Instagram maupun TikTok kamu save gitu ya. Oke. Nah, boleh dong Angie menceritakan situasi di mana Angie tuh menggunakan data seperti Google Analytics mungkin gitu. Biasanya itu saya menggunakan untuk melihat engage dari pemasaran hasil dari konten-konten yang saya naikkan. Apakah konten itu FYP, biasanya kan ada kayak engage-nya itu. Nah, di engage-nya itu nanti kita mengevaluasi apakah dari konten yang kita berikan ini dapat mempengaruhi ke pemasarannya seperti itu. Nah, dari situ kita kayak bakal lihat ada kayak kurva ataupun kayak blok apa sih namanya itu Mbak? Diagram. Nah, itu seperti itu, demografis. Seperti itu kurang lebih. Jadi kayak dari situ kita tahu kalau misalnya wah ternyata konten yang lucu-lucu seperti ini itu tuh lebih menarik perhatian konsumen seperti itu. Jadi kayak dari lucu-lucu ini menarik perhatian konsumen, terus meningkat penghasilan dari perusahaan seperti itu. Oke, jadi kamu biasanya kalau Google Analytics itu untuk melihat ini ya strategi pemasarannya itu mau gimana lagi gitu ya, dan melihat kontennya tuh yang menarik itu apa aja gitu. Berarti langkah-langkah kamu tuh bagaimana tuh biar bisa meningkatkan strategi pemasaran itu tadi? Kalau untuk meningkatkan strategi pemasarannya itu dari itu tadi, kayak kalau misalnya kita udah kan engage dari suatu konten, kalau misalnya engage-nya naik berarti kita akan mencari konten yang serupa. Misalnya yang serupa maksudnya kayak satu tipe, apakah konten itu lucu atau kayak kontennya serius ataupun kayak kontennya berbau apa ya kayak romantis itu kan, kayak drama-drama gitu. Nah, itu kan tergantung lagi, kita lihat dari engage-nya tadi. Setelah itu kita lihat mana yang paling menarik, mana yang paling menarik perhatian konsumen itu. Nah, jadi kita akan lebih sering, mungkin akan selang-seling ya, tapi kita akan lebih sering untuk menggunakan konten yang seperti itu ya, misalnya konten yang lucu-lucu tadi. Oke, berarti tetap ini ya melihat trendingnya saat itu gitu. Oke. Jika nih Angie itu harus menjalankan kampanye bersama tim sales ataupun R&D gitu. Nah, gimana cara Angie itu mengatur koordinasinya, kan itu sama gabungan sama berbagai tim gitu. Ya, kalau dari saya sendiri pasti saya akan harus terbuka sih ya. Pertama harus membuka diri saya untuk menerima saran ataupun kayak menerima masukan atau dari tim-tim yang lain. Setelah itu juga saya juga pasti akan mengasih feedback, kayak misalnya apa ya? Misalnya tuh kayak feedback kayak misalnya si dari sales ini kan. Nah, dia ini perlu kayak gini. Nah, saya juga harus mengasih feedback yang dia perlukan seperti itu. Misalnya konten seperti apa sih yang dari sales itu inginkan. Jadi saya juga harus mengeksekusi seperti apa yang dia inginkan seperti itu. Oke, berarti mungkin secara nggak langsung kayak komunikasinya gitu ya, harus bisa komunikasi yang baik, kemudian saling terbuka, saling memberi feedback lah gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, pernah nggak sih Angie itu menghadapi tenggat yang ketat gitu, dan bagaimana Angie itu menyelesaikan hal tersebut? Kalau misalnya tenggat yang ketat itu sering ya terjadi kalau di bagian marketing, apalagi bagian marketing kreatif ini. Nah, dari situ saya kayak harus ekstra
cepat dalam mengerjakan suatu konten tersebut. Saya harus ekstra cepat mengerjakannya, terus kayak jangan menunda-nunda, jadi kayak cepat selesai, setor, seperti itu. Terus kayak pembagian waktunya, misalnya kayak yang ini naiknya besok, nah ini naiknya besok. Nah itu tuh saya harus list dulu mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi kayak mengutamakan lah, intinya mengutamakan apa yang segera ini akan naik gitu kontennya, seperti itu. Oke, berarti dengan melihat prioritas gitu ya. Iya. Terus buat dulu juga mana yang harus di-up duluan gitu. Oke, selanjutnya nih. Boleh dong Angie menceritakan pengalaman Angie menyelesaikan masalah mendesak saat kampanye berjalan. Misalnya nih, isu reputasi ataupun program iklannya tuh turun gitu. Oh, kalau misalnya reputasi itu karena kita ini sebagai brandingan dari sebuah perusahaan ya, karena kalau misalnya tiba-tiba reputasinya itu menurun, saya rasa saya harus benar-benar mencari cara supaya reputasi itu kembali. Banyak caranya sih kalau dari pengalaman saya, itu tuh mungkin kita bisa berkolaborasi mungkin dengan perusahaan lain, bisa juga kita berkolaborasi dengan orang-orang yang lagi tren, misalnya kayak influencer ataupun artis dan lain sebagainya. Terus juga aku mau bisa diulang nggak pertanyaan kedua? Nah, sama bila perform iklannya itu turun. Oh iya, terima kasih. Kalau misalnya perform iklannya itu turun, saya akan berkonsultasi lagi. Pertama, saya akan berkonsultasi lagi dengan atasan saya. Terus yang kedua, saya mungkin akan brainstorming kira-kira apalagi nih strategi-strategi marketing yang harus kita lakukan. Mungkin kita bisa melihat dari contoh dari perusahaan sebelah, ataupun kayak kita bisa membuat tren baru dari produk yang akan kita brandingkan kembali, seperti itu. Oke, berarti untuk reputasinya tadi tuh bisa collab gitu ya. Kayak collab dengan influencer mungkin ataupun artis-artis gitu yang lagi booming juga pada saat itu. Nah, dan untuk program iklan yang menurun itu mungkin juga harus konsultasi juga ya sama pihak atasan juga dan kemudian melakukan brainstorming gitu. Oke. Nah, ada nggak sih motivasi kamu mendaftar ke posisi marketing di PT ini? Ada banget. Nah, motivasi saya sendiri karena benar-benar saya itu tertarik gitu loh dengan bidang-bidang marketing seperti ini, karena kayak saya dari pengalaman sebelumnya, dan saya juga dari pengalaman sebelumnya itu sangat menyenangkan. Jadi saya ingin mencoba hal yang menyenangkan itu di tempat yang baru, seperti itu. Oke, berarti emang kamu dari awal tuh emang sudah tertarik gitu ya, dan kamu emang pengalamannya di marketing ini gitu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu pengalaman apa sih yang kamu ingat gitu selama kamu bekerja di marketing di PT sebelumnya gitu? Pengalaman yang saya ingat itu ketika saya berkolaborasi dengan sebuah artis yang cukup besar dan saya ngefans banget sama dia. Jadi itu tuh benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa, di mana saya bisa langsung bertemu dengan idola saya yang pertama. Terus yang kedua, dari kolaborasi tersebut, engage dari pemasaran kita di perusahaan tersebut itu tuh benar-benar naik. Nah, itu membuat saya semakin tertarik di bidang marketing seperti itu. Jadi kayak saat melihat oh ternyata banyak yang suka ya dengan produk kita, ternyata produk kita ini hasil dari karya-karya kecil kita, sebuah video yang kita kerjakan itu ternyata dapat memberikan feedback yang besar untuk sebuah perusahaan yang kita tempat kita bekerja, seperti itu. Nah, mungkin berarti pengalaman ini ya kolaborasi gitu ya, dan ternyata itu benar-benar berinsight banget di perusahaan kamu gitu. Oke, nah mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian. Apakah dari Angie sendiri ada pertanyaan? Mungkin dari saya kira-kira apa ya? Kalau dari saya sendiri pertanyaannya mungkin tentang seberapa ketat sih bidang marketing ini ketika rekrutmen. Jadi kayak apa ya? Seberapa seperti itu? Oke, mungkin untuk pertanyaan Angie mengenai seberapa ketat, menurut saya pribadi pun di semua posisi itu tetap ketat ya. Kita nggak bisa bilang lebih ketat marketing atau HR staff atau apapun itu, karena semua punya porsinya masing-masing seperti itu. Dan kalau ditanya ketat enggak, pasti ketat ya, sama-sama ketat semua gitu sih. Oh iya, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke, nah, mungkin dari saya juga cukup sekian. Saya juga minta maaf apabila banyak kata atau kalimat yang kurang berkenan di NG. Semoga yang juga mendapatkan hasil memuaskan. Saya juga berterima kasih untuk wawancara hari ini. Saya juga minta maaf jika saya ada kesalahan kata atau perbuatan selama wawancara. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali.